kembali lagi bersama kami dalam Warta Pelajar Xaverian. Saya Jessica Putri dan rekan saya Gerald Kurniawan. Hari ini kami akan membahas mengenai peran unit PPA Reskrim Polres Manggarai dalam menangani kasus perlindungan perempuan dan anak. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian serius di tengah masyarakat, termasuk di lingkungan remaja dan pelajar. Lalu, bagaimana langkah pihak kepolisian dalam menangani laporan masyarakat dan memberikan edukasi kepada generasi muda? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, tim kami sudah berada langsung di Polres Manggarai. Kita menuju laporan pertama di lapangan. Baik, terima kasih rekan Gerald dan Jessica. Selamat siang pemirsa, saya Ensa Delvanora melaporkan langsung dari Polres Manggarai. Selamat siang Pak. Siang. Kami dari SMA Santo Franciscus Xaverius. Jadi tujuan kami di sini ingin bertanya tentang bagian reskrim Polres Manggarai. Baik, dengan Bapak siapa? Baik, saya dan Bapak Antonius Sabun. Sekarang saya menjawab sebagai Kanit Polres Manggarai. Kami boleh tahu karena soal reskrim kan umum. Nah, kalau mereka berbicara tentang berkaitan dengan perempuan anak, berarti pas bagian bidangnya saya. Tapi kalau umpamanya bagian bidang umum, berarti nanti saya alihkan ke unit lain. Baik, jadi kami di sini ingin bertanya tentang PPA atau perlindungan perempuan anak. Baik Pak, saya izin bertanya. Boleh. Bapak, apa tujuan utama dari unit PPA di bagian reskrim di Polres Manggarai? Salah satu tujuan umum unit PPA itu bagaimana menjaga 4 hak dasar anak. Hak hidup, hak memperoleh perlindungan, kemudian hak partisipasi, dan yang paling pertama itu hak perlindungan. Jadi hak perlindungan itu bagaimana kami melindungi hak anak itu, sehingga setiap anak yang melanggar hukum, maka kami yang berperan penting di dalamnya, baik anak sebagai saksi maupun anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku. Seperti itu. Iya Pak. Kira-kira kasus apa saja yang paling sering ditangani oleh pihak PPA? Sejauh ini yang paling sering yang kami tangani itu kasus anak itu tawuran, kasus asusila itu juga banyak. Menurut Bapak, mengapa perlindungan perempuan dan anak itu penting untuk diperhatikan oleh masyarakat, khususnya remaja? Baik, kenapa negara mencetuskan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak? Karena negara menilai bahwa perempuan dan anak itu adalah posisi rentan. Apa itu posisi rentan? Artinya objek orang-orang yang rentan untuk terjadi kekerasan, sehingga adanya Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Karena itulah dikhususkan PPA itu, sehingga di PPA itu ada polwan, ada polki. Terkandung maksud supaya ketika korbannya perempuan, maka yang periksa itu perempuan, sehingga anak-anak yang berhadapan hukum itu tidak terkesan sudah jatuh tertimpa tangga. Artinya dia tidak akan mengalami trauma yang kedua kalinya, seperti itu. Sehingga kita mengutamakan bagaimana korban itu betul-betul diselamatkan, baik itu psikis maupun baik itu fisiknya maupun psikisnya, mentalnya harus dipulihkan kembali. Seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya Ensa Delvanora melaporkan langsung dari Polres Manggarai, kembali ke studio. Berdasarkan laporan sebelumnya, unit PPA Reskrim memiliki peran penting dalam menangani berbagai kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Namun, selain penanganan kasus, edukasi kepada masyarakat dan pelajar juga menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kekerasan. Berikut laporan lanjutan dari lapangan. Baik, terima kasih rekan Gerald dan Jessica di studio. Selamat siang pemirsa, saya Joana Wibisono dari Warta Pelajar Xaverian. Saat ini melaporkan langsung dari Polres Manggarai. Pemirsa, maraknya ancaman kejahatan siber serta tindakan kekerasan di era digital menuntut adanya kesadaran proteksi dini, khususnya bagi kelompok generasi muda. Menyikapi hal tersebut, jajaran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Manggarai gencar menyuarakan langkah-langkah preventif demi membentengi para pelajar dari potensi bahaya pelecehan, baik di lingkungan sekolah maupun di ruang digital. Oleh karena itu, mari kita bertemu dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, selamat siang Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari Warta Pelajar Xaverian. Sebelumnya,
Perkenalkan, nama saya Jona Wibisono dan di sini izinkan saya untuk mewawancarai Ibu terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu berbicara dengan siapa sekarang? Selamat siang adik, perkenalkan nama saya Dwi Nurus. Di sini jabatan saya sebagai anggota unit PPA Satuan Reskrim Polres Manggarai. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi di sini kami ingin bertanya, kira-kira bagaimana kami sebagai siswa-siswi, apalagi terlebih khusus adalah siswa SMA, untuk melindungi diri dari kekerasan ataupun pelecehan, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan di era digital saat ini. Terima kasih. Terkait dengan itu, yang pertama, siswa-siswi itu harus mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar atau lingkungan rumah. Sehingga dari apa yang diketahui tentang kekerasan itu bisa diklasifikasikan. Oh, ini yang dimaksud dengan kekerasan, baik itu kekerasan seksual, kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Sehingga dari situ siswa-siswi bisa mengetahui ini yang dimaksudkan dengan kekerasan. Oh ya, baik Ibu, dipahami. Oke, selanjutnya kira-kira apa yang harus dilakukan jika misalnya kami seorang pelajar melihat atau mengalami tindakan kekerasan itu sendiri? Jika kamu melihat teman ataupun diri sendiri dalam lingkungan sekolah, kalau kalian merasa nyaman, bisa melaporkan ke guru BPBK atau BPBK kan di sekolah. Iya, iya. Itu jika terjadi di sekolah ataupun dengan siapa kalian nyaman, baik itu di OSIS ataupun kalau di Fransiskus itu ada tidak yang kayak organisasi yang memang anti kekerasan, ada tidak? Oh, belum ada. Oh, belum ada. Kalaupun di lingkungan bisa dilaporkan ke orang tua, ataupun kalau orang tua yang melakukan bisa langsung hubungi call center 110. Itu call center Polres Manggarai untuk melaporkan segala jenis penganiayaan. Saya Jona Wibisono melaporkan kembali ke studio. Informasi yang sangat bermanfaat dari laporan di lapangan. Peran unit PPA tentu sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Kesadaran masyarakat serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar juga menjadi hal penting dalam mencegah terjadinya kekerasan. Saya Gerald Kurniawan, Dan saya Jessica Putri, pamit undur diri dan tetaplah informatif. Salam Saferian.